Kerajaan Tarumanagara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanagara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharishi Jayasingwarman yang berasal dari India. Raja Jayasingwarman memberi nama kerajaannya Tarumanagara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasingwarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi, dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Letak geografis Tarumanegara, wilayah utama Jawa Barat dan Banten, berpusat di wilayah barat Pulau Jawa. Pusat kerajaan, ibu kota, diperkirakan berada di sekitar Bekasi berdasarkan prasasti Tugu atau di wilayah Bogor. Tepi sungai strategis terletak di lembah Sungai Citarum dengan pengaruh yang meluas ke aliran sungai Cisadane dan Ciliwung. Kawasan pesisir, ibu kota kerajaan Sundapura diperkirakan terletak di dekat pantai memudahkan perdagangan. Jangkauan kekuasaan prasasti Tugu menyebutkan kekuasaan membentang dari Banten hingga Cirebon. Bukti geografis, 7 prasasti utama banyak ditemukan di wilayah Bogor, seperti prasasti Ciaruten dan kebun kopi, menunjukkan pusat kegiatan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada silsilah Raja Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Jayasingwarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi atau disebut masa pendirian. Raja pertama ini adalah raja yang mendirikan kerajaan Tarumanegara. Beliau menikah dengan Iswari Tunggul Manidewi dan memiliki putra bernama Darmayawarman yang dipersiapkan menjadi penerus tahta. Selanjutnya yang kedua ada Raja Darmayawarman pada tahun 382 hingga 395 Masehi yang disebut masa konsolidasi. Raja kedua ini beliau memperkuat fondasi kerajaan dan memiliki putra bernama Purnawarman yang nantinya akan menjadi raja paling agung. Selanjutnya ada Raja Purnawarman pada tahun 395 hingga 434 Masehi yang disebut masa keemasan. Masuknya raja ketiga ini membawa kerajaan ke puncak kejayaan. Beliau dikenal sebagai pembangun kanal besar dan memiliki putra bernama Wisnuwarman sebagai penerusnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Wisnuwarman pada tahun 434 hingga 455 Masehi yang disebut masa stabilitas. Raja keempat ini beliau menikah dengan Sukamarta dan dari pernikahan ini lahir putra mahkota yang bernama Indrawarman. Dilanjutkan oleh Raja Indrawarman pada tahun 455 hingga 515 Masehi yang disebut masa pemeliharaan. Raja Indrawarman memerintah cukup lama. Beliau memiliki anak, diantaranya adalah Candrawarman yang melanjutkan kepemimpinan sebagai raja ke-6. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Candrawarman pada tahun 515 hingga 535 Masehi atau disebut masa pertahanan. Beliau berhasil menjaga kedaulatan wilayahnya dan memiliki putra bernama Suryawarman yang menjadi pewaris tahta selanjutnya. Dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 hingga 561 Masehi yang disebut masa ekspansi intern. Raja ketujuh ini beliau memiliki 2 putra yang nantinya memegang peranan penting yaitu Kertawarman dan Sudawarman. Dilanjutkan oleh Raja Kertawarman pada tahun 561 hingga 628 Masehi yang disebut masa ujian dinasti. Raja ke-8 ini menikah dengan Setyawati karena beliau tidak memiliki putra mahkota dari garisnya yang bisa naik tahta, kepemimpinan beralih ke adiknya. Dilanjutkan oleh Raja Sudawarman pada tahun 628 hingga 639, disebut masa peralihan garis. Raja ke-9 ini adalah adik dari Kertawarman. Beliau memiliki putra bernama Hariwangsawarman dan seorang putri bernama Dewi Mahasari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hariwangsawarman pada tahun 639 hingga 640 Masehi, disebut masa krisis singkat. Raja ke-10 ini memerintah dalam waktu yang sangat singkat karena wafat tanpa penerus langsung. Tahta kemudian beralih ke kerabatnya. Dilanjutkan oleh Raja Nagajayawarman pada tahun 640 hingga 666 Masehi yang disebut masa pemulihan. Raja ke-11 ini adalah raja yang menikah dengan Dewi Mahasari. Dari pernikahan ini lahir seorang putra bernama Linggawarman yang menjadi raja terakhir. Dilanjutkan oleh raja terakhir yaitu Linggawarman pada tahun 666 hingga 669 Masehi yang disebut masa akhir dinasti.
Raja terakhir ini menikah dengan Dewi Ganggasari. Mereka memiliki 2 putri hebat yang disebut Manasih dan menikah dengan Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, dan Soba Kancana yang menikah dengan Srijayanasa, yaitu pendiri Sriwijaya. Yang pertama, sistem pemerintahannya berbentuk monarki atau kerajaan. Yang kedua, raja sama dengan pusat kekuasaan politik. Yang ketiga, kekuasaannya diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, raja dianggap sebagai wakil dewa dalam konsep Hindu. Yang kelima, pemerintahan terpusat. Yang keenam, dibantu oleh pejabat atau elit kerajaan. Yang pertama ada Jaya Singawarman. Berikut kebijakan dan peranannya. 1. Mendirikan kerajaan Tarumanegara. 2. Berasal dari India. Oleh karena itu, pengaruh Hindunya kuat. Yang ketiga, membuka pusat pemerintahan baru. Yang keempat, menyusun dasar sistem monarki. Yang kelima, memperkuat legitimasi kekuasaan raja. Lalu yang kedua ada Dharmayawarman. Berikut kebijakan dan peranannya. 1. Melanjutkan pemerintahan sebelumnya. 2. Menjaga stabilitas dan kekuasaan kerajaan. Dimulai dari pendirian pada abad keempat Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad keempat Masehi oleh Jayasingawarman, seorang Maharesi dari India. Beliau datang ke Nusantara karena pengungsian akibat kondisi politik di negaranya. Setelah tiba di Jawa Barat, beliau mendirikan sebuah permukiman bernama Tarumadesya di tepi Sungai Citarum. Dari sinilah cikal bakal berdirinya kerajaan Tarumanegara yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar di wilayah Jawa Barat. Masuk ke perkembangan awal. Pada masa awal perkembangannya, Tarumanegara tumbuh menjadi pusat pemerintah yang cukup kuat. Letaknya sangat strategis, yaitu di pesisir utara Jawa Barat. Kerajaan ini didukung oleh beberapa sungai besar, seperti Sungai Citarum, Sungai Cisadane, dan Sungai Ciliwung. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat penting karena mempermudah aktivitas perdagangan dan transportasi. Hal ini membuat perekonomian kerajaan semakin berkembang. Lalu pada puncak kejayaannya pada masa Purnawarman, Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja ketiga, yaitu Purnawarman. Pada masa ini, wilayah kekuasaan diperluas secara besar-besaran. Tarumanegara menguasai sekitar 48 kerajaan daerah. Wilayahnya hampir mencakup seluruh Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Purnawarman, Tarumanegara menjadi kerajaan yang kuat baik dalam bidang politik maupun militer. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur. Selain memperluas wilayah, Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur penting. Beliau membangun ibu kota baru bernama Sundapura yang menjadi cikal bakal nama Sunda. Selain itu, dibuat juga terusan Sungai Gomati dan Candrabaga dengan panjang sekitar 6.122 tombak atau kurang lebih 12 km. Pembangunan terusan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengendalikan banjir, memperlancar sistem irigasi, mendukung kegiatan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Tarumanegara sudah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda. Sekarang, selain itu, seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, Raja juga memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir dan menghindari kekeringan yang pada musim kemarau. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Purnawarman. Berikut kebijakan dan peranannya. 1. Memperluas wilayah kekuasaan. 2. Membangun saluran air, yaitu Gomati dan Candrabaga. Yang ketiga, memperkuat pertahanan kerajaan. Yang keempat,
menjalin hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Yang kelima, menggunakan sistem pemerintahan terpusat atau raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang pertama ada masa kejayaan. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja ketiga, yaitu Purnawarman. Pada masa ini, kerajaan berkembang pesat dalam bidang politik maupun ekonomi. Salah satu bukti kemajuan tersebut adalah pembangunan ibu kota kerajaan yang bernama Sundapura. Pembangunan pusat pemerintahan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi dan ekonomi sudah tertata dengan baik. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Dalam mendukung perekonomian, Raja Purnawarman membangun terusan sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 12 km. Terusan ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mencegah banjir, memperlancar jalur perdagangan, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur ini, aktivitas distribusi barang menjadi lebih efisien dan stabilitas pertanian juga lebih terjaga. Yang ketiga, ada kegiatan perdagangan. Perdagangan menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Tarumanagara. Beberapa komoditas yang diperdagangkan antara lain ada kulit penyu, perak, cula badak, dan berbagai barang lainnya. Letak Tarumanagara yang strategis di wilayah pesisir utara Jawa Barat memudahkan hubungan dagang dengan daerah lain, yang bahkan kemungkinan dengan pedagang dari luar Nusantara. Dan yang terakhir ada mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar masyarakat Tarumanagara bekerja di sektor seperti pertanian, peternakan, dan perburuan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kerajaan didukung oleh sektor agraris yang kuat, ditambah dengan aktivitas perdagangan yang berkembang. Pada bagian ini kita akan membahas kehidupan sosial masyarakat Tarumanagara dari 4 aspek, yaitu stratifikasi sosial, interaksi sosial, kesejahteraan rakyat, dan dampaknya. Masyarakat Tarumanagara menganut sistem kasta Hindu yang disebut catur warna. Golongan pertama adalah Brahmana, yaitu para pendeta dan penasihat raja dalam urusan agama. Kedua adalah kesatria, yaitu raja, bangsawan, dan prajurit yang menjalankan pemerintahan dan menjaga keamanan. Ketiga adalah Waisya, yaitu pedagang, petani, dan peternak yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Sudra, yaitu para pekerja seperti buruh dan tukang. Pembagian ini berdasarkan fungsi dan pekerjaan, sehingga setiap golongan memiliki peran penting dalam kehidupan kerajaan. Hubungan antara raja dan rakyat bersifat paternalistik, artinya raja dianggap sebagai pelindung rakyat. Raja tidak hanya memerintah, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Ada komunikasi dua arah melalui sistem audiensi, di mana rakyat bisa menyampaikan keluhan atau pendapat. Bahkan, Raja Purnawarman dikenal sering turun langsung mengawasi pembangunan. Selain itu, semangat gotong royong sangat kuat. Contohnya, pembangunan saluran Gomati sepanjang 12 km yang selesai dalam waktu 21 hari. Ini menunjukkan kerjasama yang baik antar lapisan masyarakat. Raja Purnawarman membangun saluran irigasi seperti saluran Gomati dan Candrabaga untuk mengairi sawah. Dengan adanya irigasi, pertanian berkembang pesat dan hasil panen meningkat. Selain itu, raja juga memberikan sedekah besar dalam upacara keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan dalam kondisi makmur dan kehidupan spiritual masyarakat juga diperhatikan. Dampaknya sangat positif, hasil panen melimpah, perdagangan berkembang, dan ekonomi menjadi kuat. Sistem irigasi juga membantu mencegah banjir dan kekeringan. Masyarakat hidup lebih sejahtera dan religius. Jadi, kehidupan sosial kerajaan Tarumanagara berjalan dengan teratur dan makmur berkat kepemimpinan raja dan kerjasama masyarakat. Benda atau artefak. Yang pertama ada batu bertulis. Terdapat 7 prasasti utama, yaitu Ciaruten, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Ciaten, Cidanghian, yang mayoritasnya menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Kedua, ada telapak kaki raja.
ukiran telapak kaki Raja Purnawarman pada prasasti Ciaruten, dan jambu, simbol kekuasaan dan Dewa Wisnu. Yang ketiga, ada jejak gajah, ukiran telapak kaki gajah pada prasasti kebun kopi atau diasosiasikan dengan gajah Airawata, tunggakan Dewa Indra. Yang keempat, ada kompleks percandian Batu Jaya. Peninggalan berupa batu bata merah menunjukkan budaya bercocok tanam dan pembangunan yang terorganisir. Non-benda atau folklore dan tradisi. Yang pertama, ada konsep Dewa Raja. Raja Purnawarman dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, penguasa tertinggi yang melindungi masyarakat. Yang kedua, ada tradisi hadiah sapi. Tradisi menyumbangkan 1000 ekor sapi kepada para brahmana atau prasasti tugu, menunjukkan penghormatan pada agama. Yang ketiga, ada kepercayaan lokal, perpaduan ajaran Hindu dengan penghormatan leluhur, atau animisme atau dinanisme. Sumber sejarah atau peninggalan tulisan. Yang pertama, ada prasasti Tugu, menjelaskan pembangunan saluran air, yaitu Sungai Gomati dan Chandrabaga untuk irigasi dan pengendalian banjir, membuktikan keahlian teknik sipil dan pertanian. Kedua, ada catatan Tiongkok atau Fashian. Catatan biksu Fashian pada tahun 412 Masehi yang menyebut Yepoti atau Jawa Barat atau Tarumanegara, di mana agama Hindu dan kepercayaan lokal tumbuh, sementara Buddha kurang populer. Yang ketiga, ada kitab atau berita dinasti Tiongkok. Berita dinasti Tiang dan Sui yang menyebut utusan dari Tolomo atau Taruma datang ke Tiongkok. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini runtuh karena dua faktor utama, yaitu faktor internal dari dalam kerajaan sendiri dan faktor eksternal dari luar kerajaan. Pertama adalah faktor internal. Masalah utamanya adalah krisis pewarisan tahta. Raja Linggawarman yang memerintah sekitar tahun 666 sampai 669 Masehi tidak memiliki putra mahkota. Dalam tradisi kerajaan Hindu saat itu, tahta biasanya diwariskan kepada anak laki-laki. Karena tidak ada, akhirnya tahta diwariskan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa. Namun, keputusan ini menimbulkan masalah. Tarusbawa bukan keturunan langsung raja, sehingga sebagian bangsawan meragukan keabsahan kekuasaannya. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Masalah kedua adalah perpecahan wilayah kekuasaan. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Wilayah kerajaan terpecah menjadi dua, yaitu Sunda di bagian barat dan Galuh di bagian timur. Perpecahan ini membuat kekuatan politik dan militer kerajaan melemah. Kerajaan yang sebelumnya besar dan kuat menjadi terbagi dan lebih rentan terhadap ancaman luar. Selain masalah dari dalam, Tarumanegara juga menghadapi ancaman dari luar, yaitu serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Serangan ini dipimpin oleh Dapuntah yang Srijayanasa. Ada beberapa alasan mengapa Sriwijaya menyerang. Salah satunya adalah karena Tarumanegara menolak membayar upeti. Selain itu, Sriwijaya ingin menguasai jalur perdagangan laut yang sangat strategis di wilayah Barat Jawa. Akibat serangan ini, wilayah pesisir penting seperti pelabuhan jatuh ke tangan Sriwijaya. Jalur perdagangan maritim yang sebelumnya menjadi sumber kekayaan kerajaan akhirnya dikuasai Sriwijaya. Pusat pemerintahan pun mundur ke pedalaman, yaitu wilayah Bogor. Karena kehilangan kekuatan ekonomi dan wilayah strategis, Tarumanegara semakin melemah. Pada akhirnya, sekitar abad ke-7 Masehi, Kerajaan Tarumanegara benar-benar berakhir. Wilayahnya terbagi menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keruntuhan Tarumanegara terjadi karena kombinasi krisis suksesi, perpecahan wilayah, dan serangan Sriwijaya.